Kalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Kamis tanggal 20 April 2017. Kita kembali pasca jeda kemarin hari Rebo ya. Ya udah, Pilgub Pilgub. ronde kedua ya. Iya. Di sini saya ditemani dengan rekan saya Yahuda Antoni untuk coverage sektor properti. Sebelumnya kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Kita mulai saja untuk sesi pertama untuk market indication. Untuk IHSG, kalau kita lihat dari data komoditas di luar kemarin, ini ada peluang untuk koreksi dengan area support di 5581 hingga resisten di 5639. Karena kalau kita memang bursa regional Dow Jones juga terkoreksi, dan yang paling concern adalah harga minyak yang turun lebih dari 3% diiringi dengan harga komoditi lainnya, dan juga untuk Edo yang kemarin terkoreksi 1%. Nah, meskipun demikian, kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya ada peluang bagi IHSG untuk mengalami technical rebound hari, jadi cenderung agak mix, namun kami lebih condong untuk peluang koreksi. Sementara hubungannya dengan Pilgub Jakarta kemarin, ya seharusnya tidak terlalu banyak berpengaruh ya, karena skalanya hanya regional Jakarta. Namun mengingat yang menang adalah kita lihat banyak emiten terlihat, mungkin bisa kita lihat grup MNC dan juga Saratoga, apakah ada bereaksi dengan kemenangan Pilgub kemarin. Lalu dari luar negeri kita lihat ada memang pelemahan Wall Street karena ada penurunan harga minyak dan komoditas, karena ada lonjakan kenaikan supply yang tidak diduga di Amerika sana. Untuk data ekonomi hari ini akan diumumkan, sudah keluar ya, untuk neraca perdagangan Jepang, di mana ekspor menguat 12% year on year dari perkiraan semula di 6,7%. Lalu kenaikan ini adalah kenaikan 4 bulan terakhir di ekspor. Ini bagus untuk Jepang karena memang sebelumnya sempat stagnan juga untuk ekspornya. Sementara importnya melonjak 15,8% secara year on year. Untuk neraca perdagangan sendiri mengalami surplus sebesar 614,7 miliar yen atau 5,64 miliar dolar Amerika. Dari dalam negeri, hari ini Bank Indonesia direncanakan akan mengumumkan untuk suku bunga acuan pada petang nanti, kira-kira kurang lebih pukul 4 hingga pukul 5. Untuk indikasinya mungkin akan ditahan ya Pak Jasa ya. Ya, untuk indikasi mungkin masih akan ditahan karena memang tidak ada perkembangan signifikan dari sisi makro dan moneter. Nah, untuk oil sendiri ini sudah mendekati level terendah dalam 2 minggu terakhir, dan karena memang tadi kan ada kenaikan inventory di Amerika, ini cukup mengejutkan, dan juga keluar output dari minyak mentah Amerika juga mengalami penguatan. Nah, ini di tengah wacana untuk negara-negara lainnya mengurangi supply, jadi Amerika ini naik sendiri, jadi agak-agak untuk mengguncang harga minyak. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit komoditas, harga minyak turun dan juga harga batu bara mengalami penurunan 0,81. Beralih ke market news, ada Astra Agro Lestari yang membukukan kenaikan laba bersih sebesar 48,8%, kencang juga ya. Iya. Pada Q1 2017 menjadi 4,49 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di level 3,02 triliun. Ya, net income-nya. Lalu juga ada Jasa Marga yang telah memfinalisasi rencana untuk mensekuritisasi asetnya. Dari sekuritas aset ini, Jasa Marga mentargetkan dapat menghimpun dana sebesar 1 hingga 2 triliun, dan dana yang ini akan digunakan untuk melakukan ekspansi, penambahan ruas jalan tol, terutama ada rencana peningkatan jalan tol Jakarta Cikampek yang akan menjadi tingkat 2 ya, karena memang volume sudah cukup besar, tambah dengan adanya volume dari tol Cipali, dan nantinya tol Trans Jawa jika sudah jadi, maka beban tol Cikampek akan menjadi luar biasa besar. Sebelum rampungnya
tol Jakarta Bandung via Jagorawi. Cukup baik prospeknya berarti. Ya, untuk ya kalau jalan tol sih makin macet makin untung jalan tol ya. Kitanya ansyong. Lalu ada Aset Indonesia yang merevisi target kontrak untuk 2017 menjadi 7,5 triliun dari sebelumnya 4,5 triliun. Nah, hal ini dikarenakan karena hingga saat ini ACST telah mendapat kan kontrak 53% dari total target sebelumnya di tahun 2012. Jadi ini kalau ACST ini kan banyak untuk bangun-bangun gedung terutama properti ya. Mudah-mudahan ini sinyal bagus untuk perbaikan di sektor properti terutama properti komersial karena ACST kan banyak fokus di pembangunan high rise. Lalu ada BWPT Eagle High Plantation, Felda atau Federal Land Development Authority telah menyelesaikan transaksinya dengan pembelian 37% saham BWPT dari Raja Wali Group. Kalau kemarin kita lihat ada sourcing cukup besar di pasar hari Selasa lalu ya. Sebesar 6,7 triliun melebatkan 11,66 miliar lembar saham di harga 576. Nah, kalau kita tadi fundamental sendiri memang masih merah untuk laporan keuangannya dengan PI-nya masih minus. Namun kita dengan membaiknya prospek sektor CPO mudah-mudahan bisa kembali terkerek naik kinerja secara fundamental BPT. Ya, demikian untuk market news. Kita beralih ke stock pick of the day oleh rekan saya Yehuda. Jadi stock pick hari ini Bapak Ibu adalah Summarecon Agung Tbk atau SMRA ya. Kenapa SMRA pada hari ini? Karena adanya tanda-tanda recovery signal dari marketing sales SMRA tersebut. Marketing salesnya itu sampai kuartal pertama ini, bulan Maret berarti, dia udah mendapatkan 450 miliar rupiah ya, atau kenaikan 12% dari tahun lalu. Dan yang menariknya lagi, ini tuh udah 10% dari total target, yang performance-nya kira-kira sama mirip dengan 4 tahun lalu yang pas mereka masih bagus-bagusnya tuh. Mulai dipikir. Karena kan 2014-2015 SMRA mulai rada turun sedikit ya marketing salesnya. Nah, mereka baru juga launching produk baru itu Ruko Makna di Bandung. Kalau misalnya udah dapat izin di exit tol KM 149 dan kemungkinan juga stasiun kereta cepat, itu memang potensinya bagus itu. Di Gede Bage ya. Betul. Jadi memang makanya udah langsung overbook deh. Yang booking udah 150 unit padahal yang ditawarin cuma 108 doang. Sisanya kemanain tuh? Inden mungkin. Nah, yang menarik lagi kalau misalnya kita lihat memang 2 tahun kemarin ini 2014-2015 SMRA memang fokusnya di high rise project ya. Kalau di high rise project itu seperti apartemen memang net profit marginnya sedikit. Jadi memang terpengaruh lah performance SMRA di situ. Dan sekarang mereka mulai dari 2016 dan 2017 ke depan, mereka udah fokus ke low rise building. Landed house. Landed house juga seperti ruko-ruko ini, shop houses. Karena mereka bisa ambil margin yang lebih besar dibanding high rise ya. High rise kan juga sekarang udah lumayan oversupply ya, semua pada bangun high rise. Tapi tuh, dan kemungkinan juga bakal ada pajak yang itu kan, yang apartemen kosong. Nah, yang menarik lagi kalau misalnya payment scheme-nya SMRA itu kebanyakan masih pakai installment 75% ya. Jadi cicilan ke developer selama 4 tahun. Belum cuma 15% yang pakai KPR. Sedangkan KPR kan sekarang sudah bunganya lagi turun terus dan LTV juga down payment-nya makin sedikit kan. Nah, mungkin bisa ada dampak positif dari situ kalau misalnya yang memilih KPR lebih banyak lagi gitu. Jangan pakai installment terus kan dari developer ya. Mungkin kalau kita lihat dari komposisi pembeli yang 70% melalui installment 4 tahun mungkin segmennya memang sudah menengah atas ya. Dan mereka untuk beli rumah kedua, mungkin rumah ketiga. Karena kalau untuk pembeli rumah pertama biasanya akan menggunakan KPR mengingat kapasitas keuangannya belum memadai untuk bisa beli secara cicilan. Dan mungkin juga kalau kita landscape Bandung nanti akan ada kereta cepat 1, 2 juga tol yang menyambung antara Sukabumi dengan Padalarang. Jika terjadi maka akses dari Bandung ke Jakarta akan semakin lancar dan berpotensi untuk terus mendongkrak harga properti di Bandung.
Dan poin menariknya lagi seperti yang Adit bilang tadi ya, kalau misalnya memang kebanyakan pembelinya itu memang sudah middle class ke atas berarti ya kalau nggak menggunakan KPR. Dan sebetulnya middle class ke atas ini sedang kemampuan membelinya tidak sebagus tahun sebelumnya. Justru yang bagus ini malah yang dari bawah mau ke atas, karena maksudnya tadi KPR dibantu KPR dan kenaikan harga rumahnya justru di bawah 1 miliar semua yang bagus, malah bukan yang di atas 2 miliar ke atas lah, karena itu ada perlambatan di situ ya. Jadi memang ini ada ruang untuk produk SMRA bisa dimanfaatkan di sini. Oke. Kita beralih ke teknikalnya untuk Sumarecon. Di sini kita tengok sebentar untuk Sumarecon. Oke, masih cenderung sideways ya. Jadi kalau seandainya fundamentalnya semakin membaik, harusnya akan menjadi katalis positif bagi saham Sumarecon untuk kembali terkerek naik. Nah, kalau kita tarik lebih lanjut lagi, ini sudah peaknya itu di tahun 2015 ya, di harga Rp2.000, dan sejak itu cenderung sideways dan sekarang stagnan di kisaran 1.300 hingga 1.400. Jadi kalau seandainya lebih firm untuk sektor properti sudah mulai berangkat, bisa coba mulai kembali akumulasi buy on di kisaran 1.300, dan perhatikan jika dia sudah breakout level 1450, maka perkiraan kami ini bisa terus melaju, dan target pertama ada di kisaran 1.500 untuk saham Sumarecon secara teknikal. Namun sekali lagi perhatikan juga untuk sektor properti secara keseluruhan, jika sudah mulai bangkit, maka saham-saham properti yang baik seperti Sumarecon ini bisa menjadi pilihan kembali bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu untuk memasukkan pertanyaan di kolom yang tersedia. Ya, pagi semua, pagi Afdal. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Iqbal untuk saham BKSL, APLN, dan BEX. Bukit Sentul. Oke, Yehuda. Kalau dari secara teknikal masih sideways ya, Adit ya? Cenderung sideways dengan support di 89 kalau kurang lebih. Support pertama itu masih di kisaran 88 ya. 88 kurang lebih ya. Tapi kalau secara indikasi RSI udah murah ya. Mungkin masih bisa diteringkan saja di rentang 89 sampai ke atasnya mungkin di kisaran 97. Rekomendasinya swing trading aja. Iya, masih trading saja di support 89 dan take profit di kisaran 97 hingga Rp100. Kalau lihat dari fundamental, BKSL ini belum merilis laporan full year 2016 dan hingga September lalu ya sudah membukukan keuntungan dari posisi rugi di tahun sebelumnya. Kalau secara valuasi PE, PBV juga PBV cukup menarik di level 0,46. Seperti kita ketahui bahwa BKSL ini landingnya cukup besar di area Sentul sana, dan ini sangat dispute ya. Iya, dispute, dan juga ini long term sekali, mungkin baru bisa terdongkrak naik seandainya sudah sambung antara Jagorawi dengan Hanya Padalarang. perlu sentimen positif sedikit untuk menjadi dorongan ya. Perlu direview juga, mungkin bagi sudah ada pernah main ke area Bukit Sentul bisa melihat prospek lokasi seperti apa di sana. Lalu ada saham APLN. Nah, ini juga menarik ya. Reklamasi bagaimana kelanjutannya? Pasca pilgub kemarin ya. Seperti kita ketahui bahwa calon gubernur yang kemarin secara quick count sudah memenangkan pilgub ini, Pak Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, sangat firm sekali menentang reklamasi. Kita perlu melihat seperti apa kali ini masih mengambang ya untuk kelanjutan proyek Agung Podomoro di sana, karena kalau kita lihat dari udara maupun dari Google Map sudah ada proses pembangunan di atas pulau reklamasi itu, dan seandainya harus dihentikan maka ini dapat menjadi kerugian yang cukup besar
besar bagi emiten. Kalau dari teknikalnya juga masih cenderung sideways dengan area support di kisaran 210 ya hingga 212 dan resistance area di 230. Itu batchesnya buat ya belum batches ya, tapi ya masih abu-abu untuk KPLN. Namun good newsnya kita lihat yang ada proyek di Cimanggis itu masih cukup laris di sana. Jadi ada positif negatif ya di KPLN, sementara ini masih netral, jadi masih potensi dengan trading view-nya untuk trade saja di rentang 200 hingga ke 225 Pak. PEX. Lalu ada PEX. Ya, BEX ini kemarin beritanya kalau nggak salah dia menjadi bank acuan Pak ya untuk BEX. Nah, itu juga ada kabar untuk proyeksi selanjutnya. Jadi kalau sudah fundamental kami belum bisa bilang apa-apa untuk BEX. Jadi mungkin ini untuk spekulatif saja. Jika seandainya ada tarikan kencang bisa untuk coba sell di saham BEX barang 1 hingga 2 hari. Namun jika untuk keep kami belum melihat ada katalis positif dari sisi fundamental di saham BEX. Oke, selanjutnya Pak Aldi, apakah ada yang bisa dibeli untuk saham Sandiaga Uno dan Haritanu atas kemenangan kemarin? Ya, ini sekali lagi sifatnya spekulatif untuk saham-saham dua orang tersebut. Jadi kita lihat saja hari ini seperti apa kenaikannya, karena memang kalau fundamental saat ini belum bisa pengaruh. Nanti mungkin entah kalau misalnya ada perkembangan lebih lanjut terkait pasca kemenangan dari Anies Sandi. Selanjutnya dari Ibu Reti Inani dengan saham Pegas dan Adikarya. Oke, kita lihat fundamental dan teknikal untuk saham Pegas serta Adikarya. Kita pertama ke saham Pegas terlebih dahulu. Gimana? Untuk technicalnya juga masih dalam fase downtrend tampaknya dengan kemarin koreksi cukup kuat ya. 4 pekan terakhir juga masih sideways dengan support di 2400. Ini support kuat nih di sini 2400 ya. Iya, cuman kalau kita lihat dari arahnya masih downtrend, ada peluang bagi 24 ini bisa jebol juga ya udah ya. Jadi mungkin wait and see dulu. Namun hari ini jika ada balik ke arah atau kembali terkerek naik meninggalkan area 24 menuju 25 bisa coba diikuti, namun tetap trading jangka pendek saja dan bisa take profit di area 2500 untuk lebih mengamankan profit yang diperoleh. Beralih ke fundamental, juga fundamental tahun kemarin labanya mengalami koreksi dari laba 5,5 triliun jadi 4 triliun, jadi cukup dalam koreksinya. Jadi kalau secara fundamental PE ratio di 14 kali mungkin sudah cukup wajar bagi Pegas. Untuk view kami mungkin bisa trading saja, namun tidak untuk hold di saham Pegas ini, Ibu Reti. Lalu saham Adikarya. Adikarya terkait pilkada, mungkin kita melihat kelanjutan proyek LRT di DKI Jakarta dan Jabodetabek. Mudah-mudahan akan semakin lancar proses pembangunannya. Dan yang menarik di proses LRT ini tidak hanya ansih proyeknya saja yang diperoleh oleh Adikarya, namun Adikarya juga bergerak di property arm-nya ya. Jadi dengan TOD, Transit Oriented Development, mereka membeli tanah di sekitar stasiun LRT dan bekerjasama dengan pemilik tanah untuk mendevelop tanah-tanah itu. Jadi mungkin yang perlu kita lihat tidak hanya cash flow dari LRT sendiri, namun juga dari sektor properti yang di area TOD tersebut. Jadi ini adalah keunggulan Adikarya dibanding saham-saham properti lainnya. Kalau dari technical juga kemarin ini sempat ada koreksi dalam, namun 3-4 hari terakhir mampu kembali pulih. Kita lihat hari ini jika tetap mampu bertahan di atas level 2240, maka peluang untuk kembali ke 24 terbuka. Namun jika 2240 ini kembali ditembus ke bawah, maka lebih baik kita sell dulu di saham Adikarya. Kalau kita dari indikator stokastik kemarin sudah dead cross di atas, jadi cukup rentan untuk koreksi. Jadi kami sarankan untuk wait and see saja di saham Adikarya ini, Bu. Demikian Ibu Reti. Lalu Bapak Leonard untuk saham NIKL, Doit dan Antam. Oke.
NIKL terlebih dahulu. Gimana NIKL masih uptrend ya? Uptrend ya, ini ya. Ya uptrend, namun kalau kita lihat dari support pertama di kisaran 2.900. Iya, untuk pas di MA 9 harinya. Memang kalau kita lihat dari MACD histogram, tampaknya kekuatan kenaikan sudah mulai melemah. Jadi bisa perhatikan area resisten di kisaran 32 mungkin ya, udah 32 hingga 33. Ya, iya, untuk bisa mulai persiapkan untuk take profit jika sudah ada yang barang. Namun jika belum ada barang, kami belum sarankan untuk masuk dulu di saham NIKL. Jadi kalau dari fundamental ya tahun kemarin ada perbaikan kinerja dari rugi 82 miliar menjadi laba 33 miliar. Namun kalau dari valuasi PE PBV tidak banyak yang bisa diceritakan dengan PE di 232 kali dan PBV di 14. Jadi secara fundamental tidak bisa dipandang, hanya untuk trading saja di saham NIKL ini Pak Leo. Selanjutnya saham Doit. Saham batubara sudah mulai naik daun dan ini masih dalam fase uptrend, namun tampaknya ada peluang untuk koreksi teknikal cukup wajar dengan area support di kisaran 1100 ya untuk support pertama. Namun kalau agak bawah dikit coba ya udah yang sebelum kenaikannya. Nah tadi tuh itu di 1040 mungkin untuk support keduanya Pak Leo di saham Doit. Ini ada resistance kuat di sini ya. Iya, kalau lihat dari indikator MACD juga sebenarnya secara histogram tren kenaikan sudah mulai melemah sejak 2 pekan lalu dan semakin dikonfirmasi dengan desk cross-nya untuk MACD line kemarin. Iya, kemarin, dan stokastik juga sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi kami sarankan untuk sell on strength di saham Delta Dunia Makmur dan coba tunggu di area support pertama di 1110 tadi dan support kedua di area 1040 untuk kembali menampung. Dan kemudian dari sisi valuasi untuk saat ini PE ratio di kisaran 18 kali dan PBV di 5 kali. Dengan kita lihat ada kenaikan pertumbuhan revenue ya dari posisi tahun 2015 ke tahun 2016. Ya, lanjut ke saham Antam, Aneka Tambang. Oke, masih dalam downtrend, namun slot Amerika sudah mulai melandai, jadi bisa mulai diperhatikan. Itu ada area support 700 ya, kurang lebih ya. Iya, 700. 690 700 ini perhatikan area support di 690 700 ini jika dia setiap ada koreksi dan memantul kembali di level 690 700 maka bisa coba di trading ya, trading antara 690 hingga di resisten 750 740 ya. Sementara dalam waktu dekat, namun jika ingin mulai keep bisa coba koleksi di level 690 hingga 700 rupiah. Kalau dari sisi fundamental memang masih juga belum banyak bicara, dan harga nikelnya beberapa hari terakhir pada pekan kemarin mengalami koreksi dan sudah berada di bawah level $10.000 per ton. Jadi dari sisi harga fundamental, sisi harga komoditas ini juga belum bisa mendukung untuk pergerakan Antam lebih lanjut. Next ke Bapak Agung Nugroho, saham LPPF, Waskita dan Pegas. Ya, Pegas sudah kita bahas tadi. Kita ke LPPF dan Waskita. LPPF, Matahari Department Store. Retail ya, ini kalau retail kita lihat dari bisnisnya dulu. Di luar negeri ini retail sedang diaduk-aduk. Di Amerika banyak toko tutup dan sudah mulai merambah ke Asia. Kalau Bapak Ibu mungkin jalan-jalan ke Orchard, jumlah pengunjung mungkin sama 5 tahun yang lalu ya udah ya. Jadi imbas dari bisnis e-commerce sudah mulai kelar dagangan melalui online. Bahkan kemarin rekan saya beli rak sepatu aja pakai online. Jadi kedepannya itu adalah masa depan bisnis retail. Jika mereka tidak bisa mengikuti perkembangan maka akan cenderung suram. Namun jika mereka sudah bisa mulai mencoba masuk ke retail online, itu bagus. Nah, kalau Matahari mereka sudah ada 2 ya, matahari-department-store.com dan matahari-mall.com ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi katalis positif bagi LPPF. Sementara kalau dari sisi volume toko fisika sendiri tahun kemarin masih bertumbuh 9%, namun pertumbuhan itu di bawah perkiraan. Biasanya kalau LPPF ini mampu tumbuh double digit, namun kemarin single digit saja, jadi sudah mulai agak terancam ya, apalagi karena
sektor Indonesia seperti LPPF, Raos itu masih mengandalkan penjualan dari Pulau Jawa, terutama Jakarta. Dan orang-orang di area ini adalah orang-orang yang paling melek teknologi terlebih dahulu di Indonesia. Jadi mereka akan mengembrace kemajuan di e-commerce lebih dahulu dan potensi untuk mengancam perusahaan-perusahaan retail yang tradisional seperti ini. Nah, kalau dari harga teknikalnya ini juga cenderung flat ya. Bahkan kalau dari tren majornya ini dalam posisi downtrend, kalau kita lihat ini sedikit tertahan di area support 13.000 Pak. Jadi belum bisa banyak pergerakan di sini. Mungkin ditradingkan di tentang 13.000 hingga ke 14.000 rupiah untuk saham LTPF. Lalu saham Waskita Karya. Waskita bisa menjadi raja jalan tol, tapi masih proyek semua, belum ada yang baru sedikit yang jalan. Ya, untuk harganya kemarin ada kebangkitan pada 4 hari terakhir dari harga 2.250 sampai ke level 2.460. Namun saat ini kenaikannya mungkin akan temporary saja, jadi bisa coba sell on strength dengan resisten di level 2.460, 2.470 ya Ida ya. Yeah. Jadi saat kami bisa coba sell terlebih dahulu di saham Waskita Karya. Namun secara fundamental dengan harga sekarang ini PE-nya sudah cukup menarik di level 19 kali dengan PBV 1,9. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan sudah mulai akan sideways dengan area support di kisaran 2250 hingga 24 bisa di swing trading di area tersebut. Ya, beralih ke Ibu Niluh Tangkas, saham CTRA, Wika, dan Tele. Oke. CTRA. Ya, gimana CTRA? Ya udah. Selama beberapa hari terakhir memang ada kenaikan positif sedikit ya, tapi masih ada resistance kuat nih di sini. 13 kayaknya ya. Di 1280 sampai 13 kayaknya. Sampai 13. Dan juga kalau lihat dari stokastik sudah mulai ada di area overbought dan histogram dari MACD sendiri juga sudah ada di area peak, mungkin akan masih ada peluang untuk menguat, namun tampaknya akan cukup tertahan di kisaran 1300 hingga 1320 tampaknya pas di Bollinger Band ke atas. Jadi mungkin bisa coba siap-siap untuk take profit di area tersebut. Namun jika ada yang belum memiliki sahamnya masih bisa, namun tampaknya ruangnya akan cukup terbatas di sana. Jadi perhatian ketat resisten di kisaran 1300 hingga ke 1320 untuk saham CTRA. Nah, kalau fundamental sendiri gimana Yehuda untuk CTRA? Untuk secara fundamental masih cukup solid ya, cuman seperti saham properti lainnya kemarin memang dampak marketing salesnya kena negatif juga. Tetapi kembali fokus mereka sekarang seperti BSD dan tadi Summarecon mau masuk di pasar rumah di bawah 1 miliar. Karena kembali memang pada demand-nya sekarang memang adanya di situ ya. Dan karena marketing sales yang kurang bagus kemarin, mereka sempat naikin durasi installment mereka ya, dari 4 tahun menjadi 5 tahun, karena installmentnya jadi lebih lama, mereka juga cashflow-nya juga terganggu ya. Net gearing-nya kemarin cukup naik kemarin karena mereka harus fundingnya dari pinjaman bank ya. Tapi seharusnya untuk ke depan marketing sales mereka recover, tapi nggak sebagus 2015 prediksi kayak kita sih. Kalau yang untuk yang rumah sendiri gimana? Yang di Maja waktu itu kan sudah tahap 1 sudah sold out, sekarang sudah dibuka tahap 2 lagi, dan mungkin kalau untuk rumah-rumah yang di level 100 jutaan itu marginnya tipis, jadi dia lebih main ke volume ya di sana ya. Iya betul. Dan ada kuantitas over quality. Iya, ada 2 lokasi untuk Bapak Ibu ketahui. Untuk CTRA ada di barat di area Maja, Citra Maja yang bersama dengan MYRX, dan ada di timur di area Jonggol, itu luasnya cukup besar sana 2000 hektar. Namun untuk yang di timur aksesnya agak susah karena hanya bisa melalui jalan Transyogi, dan kalau yang barat itu sudah ada stasiun kereta di sana, stasiun Maja, dan mungkin nanti tol yang Serpong Balaraja sudah mulai dekat ke area tersebut. Jadi untuk jangka panjang mungkin yang di barat bisa lebih potensial. Yeah. Oke, lanjut ke saham Wika, Wijaya Karya.
Ya, Wika juga seperti saham konsumsi lainnya juga masih cenderung skeptis dan cenderung lemah ya. Ya udah ya. Ya mungkin karena ini sekali lagi masa bubble-nya sudah usai dan kembali ke reality untuk saham-saham konsumsi di mana PE valuasi yang cukup tinggi tahun-tahun kemarin dijustify oleh proyek-proyek. Nah, sekarang proyek sudah berjalan dan nanti orang sudah kembali melihat valuasi secara realnya. Untuk valuasi sendiri sekarang PE ratio di level 21 kali untuk Wika. Sementara tahun kemarin 2015 masih di kisaran 25 kali dan 2014 di kisaran 29 kali. Jadi sudah mulai realistis ya untuk valuasinya ya, dan mungkin kita akan melihat titik equilibrium di sana. Namun untuk saat ini jika menang kami masih melihat ada peluang koreksi lebih lanjut di saham-saham konsumsi ya. Ada indikasi DEF posisinya. Ya, untuk technical sendiri ada dua ini. Untuk MACD tampaknya masih ada peluang naik, namun untuk stokastik ada indikasi death cross di area hampir overbought. Kalau kita tadi pergerakan harganya mungkin akan cenderung untuk terkoreksi di saham Wika ini dengan area support di kisaran Rp2.300. Lalu ada Tele. Nah, Tele kalau kemarin data retail sales yang dirilis oleh Bank Indonesia untuk segmen alat-alat telekomunikasi mengalami koreksi cukup tinggi, tapi mungkin pasar ponsel sudah mulai jenuh. Dan kalau Tele kita lihat ini memang secara penjualan, secara fundamental untuk omset besar sekali 27 triliun di tahun 2016, dan ini mengalami kenaikan cukup besar sebesar 23% dibanding 2015 di level 22 triliun. Namun di bisnis ini marginnya sangat tipis. Kalau kita lihat dari omset 27 triliun hanya bisa membuka laba bersih sebesar 468 miliar rupiah saja. Jadi untuk margin sangat tipis. Nah, kalau bisnis yang dengan margin tipis ini sangat rentan dengan adanya guncangan bisnis. Jadi kalau seandainya pasar-pasar sudah jenuh dan mulai koreksi, maka emiten-emiten seperti ini berpotensi rentan untuk berkurang jauh untuk labanya ya. Jadi secara bisnis mungkin agak rentan. Namun kalau kita lihat dari sisi valuasinya, sini sekarang di level 14 kali ya, cukup wajar dengan PBV 2,14 kali. Kalau kita compare dengan Era Jaya yang sama-sama untuk retail ponsel, untuk Era Jaya PI-nya di 7,53, mungkin bisa lebih atraktif di Era Jaya dibanding dengan Tele. Dan juga dari sisi margin ya 11-12 untuk operating margin Tele sebesar 3,8, sementara Era 2,9%. Jadi seperti itu kondisi fundamental teman. Kalau dari sisi technical ini ada peluang masih lanjut koreksinya ya udah ya, untuk menuju ke area support pertama di 940 ya. Ya, 940. Namun kedua tuh kayaknya level terendah kemarin itu menjadi support berikutnya di kisaran 850 ya. Iya. Bisa coba. Iya, cukup lihat. Namun kalau kita lihat coba scroll down ya. Digedein. Dikecilin, sorry. Ya, ini dalam posisi uptrend namun sudah mulai melambat kenaikannya pada bulan-bulan terakhir. Bisa coba di swing trade saja di support 860 hingga 900 dan bisa take profit di area 955 hingga 1000 rupiah. Memang tidak terlalu besar rentangnya, namun tetap ada peluang di sana. Demikian untuk nilai tangkas. Lalu Pak Antonius Leo untuk Garuda, BNLI dan BNGA. Untuk Garuda kita lihat fundamentalnya. Technical juga ada sedikit uptrend ya udah ya mungkin, tapi mungkin bisa coba tunggu di kisaran 360 Pak kalau ingin kembali koleksi. Kalau sisi fundamental juga revenue 2016 turun dibanding 2015. Kita lihat season lebaran nanti apakah bisa kembali terdongkrak keterisian pesawatnya. Oke, untuk technical mungkin ya, itu dari kalau dia 360 ya. Bollinger kemungkinan beberapa saat kemudian kembali. Sideways ya. Iya. Sideways ini mungkin kita lihat crucial point di 360. Jika dia mampu bertahan ada pantulan di level 360, misalnya bisa kembali menjadi uptrend. Namun jika jebol kita akan melihat support di kisaran 340 kembali di saham Garuda. Lalu BNLI iya Q1 tampaknya kembali membuka keuntungan kalau tidak salah kemarin. Dan kalau kita lihat harganya ini masih dalam rentang
eh oh, itu kemarin sempat 720 ya, tapi tutupnya di level Tapi 680 kembali banting nggak kembali ya. kuat ya. Iya. Jadi ini mungkin masih bisa diterdekat saja dengan rentang 670 hingga 665 dan bisa take profit di kisaran 720 sudah. Sebenarnya kalau dari sisi fundamental ini Q1 kemarin juga sudah bisa membukukan keuntungan, mudah-mudahan akan ajak atau continuous terus hingga penghujung tahun 2017. Beralih ke saham BNGA. Oh, masih uptrend ya. Yep. Lihat dari stokastik masih ada peluang menguat, namun kalau dari indikator MACD, secara MACD line masih menguat, namun histogram sudah mulai melemah penguatannya, mungkin akan menguat cenderung terbatas dengan area resisten di kisaran 1250 ya tampaknya udah. Jadi mungkin bisa coba take profit di area 1250 di saham BNGA. Sebenarnya kalau untuk kinerja Q1 masih belum rilis ya Pak Jasa kayaknya BNGA ya. Kita masih menantikan bagaimana kinerja Q1 dari Bank CMB Niaga. Selanjutnya Ibu Vian, untuk Era dan Timah jika masuk di harga berapa? Oke, Era tadi sedikit kita bahas, valuasi cukup menarik, dan ini Era seperti Garuda Indonesia sudah mulai ada kebangkitan dari sideways sejak awal tahun kemarin, dan kita lihat ini stokastik maupun MACD ada peluang untuk melanjutkan pelemahan. Kita lihat untuk support pertama mungkin di kisaran 670 ya. Ini pasti MA 9 harinya 670. Namun jika tidak kuat bisa coba tunggu di kisaran 640 yang mana merupakan MA 20 hari, karena biasanya MA 20 ini jika dalam fase uptrend ini cukup menjadi area support yang kuat. Jadi Ibu jika ingin masuk coba tunggu di area 640 hingga 650 Bu di saham Era Jaya. Lalu saham Timah. Timah juga komoditi masih belum banyak membantu, masih sideways ya udah ya tampaknya. Tapi ini kalau pure secara teknikal kita lihat ini saya suka dengan pola-pola seperti ini karena sudah mulai melandai dan boleh sudah mulai menyempit, artian akan ada gerakan signifikan dalam waktu tidak terlalu lama. Jadi mungkin jika Ibu ingin spekulasi bisa coba buy on weakness di kisaran harga 940 hingga 950. Nah, ini ada berita bahwa Timah melakukan investasi di berbagai sektor untuk mendongkrak bisnis non-tambangnya, seperti antara rumah sakit, galangan kapal, dan residensial. Jadi mungkin sudah melihat bahwa cadangan Timah sudah agak terbatas, sudah mulai diversifikasi. Jadi kita akan melihat Timah ke depannya mungkin akan menjadi perusahaan konglomerasi yang bergerak di berbagai sektor bisnis, tidak hanya di tambang timah saja. Ya, demikian untuk timahnya. Lalu ada Barito. Oke. Pertanyaannya sudah habis ya? Ya, tampaknya sudah habis pertanyaannya. Kami akan cukupkan edisi Philip Morning Macro edisi hari ini, tanggal 20 April 2017. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi esok hari di hari Jumat 21 April pas hari Kartini ya. Iya. Pakai kebaya nggak? Oke. Ya, selamat pagi dan salam cuan.